Setelah bayar uang ganti untung lahan Waduk Kuil, pemilik sah dan kuasa hukum bongkar kebohongan oknum Balai Sungai dan Kanwil ATR BPN Sulut di depan Komisi 3 DPRD Sulut. Keberatan pemilik sah Mari Sumeisei yang disampaikan ahli warisnya Sendi Sumaro terkait lahan yang ada di lokasi proyek Waduk Kuil Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Lahan milik mereka yang ternyata ganti untungnya dibayarkan ke orang lain akhirnya sampai di meja Wakil Rakyat Komisi 3 DPRD Sulawesi Utara. Pengairan Balai Sungai dan ATR BPN kantor wilayah, yang mana surat-surat kepemilikan kami sudah diserahkan semua di kantor ATR BPN. Kami memilih keluarga Mari Sumeisei, belum ada penyelesaian kami. Mohon Bapak Ketua DPRD bersama anggota untuk dapat memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan tanah yang ada di Waduk Kuil, kawan-kawan. Keluarga mengharapkan Ketua DPRD dan anggota segera memfasilitasi permasalahan untuk masuk dalam panel. Kami penuhi sejak tahun 2018. Kami juga memiliki berupa bukti lampiran berita acara musyawarah, penetapan bentuk ganti rugi, pengadaan tanah pembangunan bendungan Kuil, nomor 245 BA garing PT 12 garing 2018 tanggal 31 Desember. Surat-surat kami yang sudah masuk di ATR BPN Kanwil sampai sekarang surat-surat asli tidak pernah ada, dihilangkan. Bahwa tanah milik kami oknum mafia tanah yang terselubung dan terstruktur, dan apabila terbukti terjadi penyimpangan pembayaran yang merugikan uang negara merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam KUH pidana. Untuk itu kami bermohon agar pihak Balai Sungai untuk segera menyelesaikan hak dan diuntung kami, dan apabila permintaan dan permohonan kami masih diulur-ulur, maka pihak kami akan menuntut hak kami lewat laporan pidana atau kasus pengerusakan oleh pihak terkait, yaitu Balai Sungai, PT Lika, BPN, dan tim P2T. Keluarga ahli waris dan kuasa hukumnya belak-belakan membuka fakta terkait adanya praktik mafia tanah dalam proyek pembebasan ganti untung lahan Waduk Kuil Kawangkoan yang ada di Minahasa Utara. Di buku, jadi tanda terima 2018 asli tercantum semua ada di sini, Pak. Jadi ada yang menerangkan lurah, ada menyerahkan lurah Rana Kolongan, Pak, ada keterangannya. Terus surat tidak sengketa, surat kepemilikan, register desa, semua lengkap, Pak. Sehingga disampaikanlah ini keluarga ahli waris ke ATR BPN. Ya. Tanda terima 2018. Nah, asli suratnya, Pak. Ya. Itu sehingga kepemilikan ini jelas dan tidak ada tumpang tindih di tempat itu, Pak. Ya. Oleh kontraktor, ahli waris sudah pergi ke lokasi juga sekalian mengukur kembali, Pak, tanah tersebut. Titik koordinat ada, pengesahan dari kelurahan juga ada, Pak. Sampingnya Pak adalah Bapak Karundeng. Samping daripada batas daripada lokasi ini adalah Bapak Karundeng. Saya mempelajari ini dengan kacamata anak SD dapat 28.000 punya Karundeng bisa dibayar 72.000,60. Ini Karundeng berbatasan dengan Mari Sumeisei. Ini peta Google. Dan secara kasat mata masyarakat lurah dan camat tahu bahwa ini keluarga Sumeisei punya dan tidak ada tumpang tindih sampai sekarang. Saya maaf Pak Kepala Balai kalau saya seperti ini menjawabkan, karena dengan seperti ini bahwa kita ada keterbukaan dan ketransparanan di dalam mengelola ini. Saya tidak pernah melarang masalah ini, saya tidak pernah menghambat Pak Ketua, tetapi ketransparanan
terbuka. Ini nyata, baru berapa menit sudah terbuka Pak. 28.000 untuk Karundeng diganti 72.000,60. Nyata. Ini sudah nyata Pak. Jadi saya mohon maaf kalau saya langsung begini Pak Ketua, karena ini Karundengnya di atas Pak. Karundengnya di atas Pak. Dan seluruh lurah menyatakan bahwa ini keluarga Sumese. Ini. Nah itu Pak yang saya sampaikan. Maaf Pak Balai, saya kurang hormat dan kurang izin menyampaikan ini. Terima kasih, mungkin salah informasi dari titik-titik. Terima kasih Pak. Selamat. Sumese dalam register desa Tolongan 404 nomor 97 masuk dalam pedok atas arahan hukum tua yang bertugas tahun 2015 Bapak Denny Mogolengsa, supaya orang waktu itu datang minta petunjuk ke ATR BPN karena ada proyek waduk masuk di 2015, dan kami dari hubungan tapi mama itu setua, jadi orang keluarga anak-anak mewakili pergi ke kantor BPN. Dan di kantor BPN Pak, orang Pak kalau cuma 200 kali pergi Pak kurang. Orang mau bilang minta ukur orang petana, orang ini mau turun, nggak pernah dilayani, kasih surat dibuang. Bayangkan Bapak, suruh pergi betul di Balai Sungai. Di sana Pak, orang cuma orang beki-beki malu. Akhirnya Pak, 2018 orang kasih masuk surat. Tetapi waktu orang menunggu dan janji mau diukur, 4 kali orang datang di lokasi, Pak Sampurno tidak pernah muncul dengan pihak pengukur dari BPN. Tidak pernah digubris orang minta-minta. Orang petana harus diukur. Tapi katakan ada 2 kali Itu karena orang melapor ke kejaksaan, dan kita mau keluarga apresiasi buat kejaksaan yang memerintah BPN Balai Sungai turun ukur orang petana. Dan bulan tahun 2021 kejaksaan turun ukur, dan kejaksaan sekarang dalam pemeriksaan kepada bapak-bapak dan ibu ini. Dan Pak Jaksa sudah memberitahu juga sama bapak pengacara bahwa tanah Karundeng cuma 28.000, tetapi kenapa dibayarkan 72.000? Selisih 40.000 sekian itu adalah tanah milik Sumese yang dibayarkan. Kalau bilang aku Pak Berti, aku ada di Kaleosan, jauh sangat, ada di Pesurat. Suruh diambil orang putusan yang bukan tapi mama berperkara, tapi orang pergi ambil. Dan di dalam putusan itu tapi mama penama tidak ada balik Sumese. Di putusan ini menjelaskan semua tanah-tanah aku ada di Kaleosan. Sekarang kita mau tanya ke Bapak BPN, Penlok desa Kaleosan ada? Kayak yang mau dicairkan. Kenapa tanah tumpang tindih mau dibayar? Tumpang tindih dana siapa? 28.000 kalau punya tetap masih ada. Tetapi ada oknum-oknum yang nakal, yang mungkin sudah mengambil dan sudah memakai dalam surat asli. Sekarang kita mau tanya, mana tuh surat asli? Kita ada minta-minta dari beberapa bulan lalu. Mana Ibu Desi? Ibu Desi juga ini kurang sopan. Kenapa saya bilang begitu? Beberapa kali saya ditertawakan, dihina. Saya pergi ke Balai Sungai, ditertawakan. Ibu kok ada tanah? Mau cari-cari tanah di sini. Tadi Pak Berti so bilang keluarga Sumese itu ada tanah, bukan nyanda. Setelah hearing ini apa yang Pak James lihat dari hasilnya? Apa masih simpang siur atau gimana Pak? Saya terima kasih melihat daripada ini banyak simpang siur, tetapi ya melihat dari kesimpang siurnya ini kan menutupin semua apa yang dilihat daripada fakta. Sehingga hearing ini ya kami masih memohon fasilitasi lagi supaya bisa ada keterbukaan, nanti ada kejaksaan boleh hadir karena ini sudah beberapa hal yang sudah diperiksa oleh kejaksaan ya, karena melihat tadi aja bahwa ketua pernah
menanyakan bahwa kok Ago ada di situ, dia hanya menjelaskan itu surat hanya lisan, ya, tidak ada suatu kebenaran. Lisan aja kok bisa dipakai. Nah, itu yang fakta kita melihat. Yang kedua, saya mau minta teman-teman tolong ngecek apresial harga tanah di sana yang dikatakan 72 itu kok hanya dibayar 1,5 itu benar atau tidak? Tolong ituin cross check kembali, ya, karena menurut kejaksaan, ya, menurut apa yang disampaikan itu pemeriksa bahwa Kristen ini cuma 28.000, kok diganti 70 dan 72,6. Nah, ini tolong diituin ini kebenarannya. Terus setelah ditekan lagi, ditanya bahwa apresialnya cuma 1,5 dibayar 72.000, masuk akal nggak? Standar harga di sana berapa? Gitu. Kalau itu kan dari tidak. kejaksaan? Kalau dari kejaksaan masih ada uangnya. 28.000 1,5 hektar. Yang 46.000 belum terbayar. Itu 2,4 DP uang. Gimana Pak? Yang 28.000 atas nama Karundeng Hektar. 1,5 Iya. sudah dibayar, tapi yang 46.000 itu juga dikeluarkan atas nama Karundeng, tetapi Karundeng tidak menerima Uangnya itu. Ini sumber dari mana, Bu? dari kejaksaan pemeriksa. Fakta. Adakah surat tidak mempunyai fakta dan hanya secara lisan? Tidak mungkin toh. Itu lisan bahwa ini harus dibayar. Ini lisan, ini tempat ini di sini. Ya. Nah, sekarang menuntut keluarga Sumese untuk ke pengadilan. Gimana ini? Yang benar dong. Iya toh? Mau digugat siapa? Jadi tadi pembayaran cuma berdasarkan lisan dari keterangan itu keluarga keberatan kan berarti. Iya, kalau orang kan ada selingan surat, tapi orang surat tetapi, asli tidak dikasih kembali. Sekarang kan lagi orang dan minta surat, kasih kembali orang surat asli. Yang lagi rancu sebenarnya juga 72.000 itu kok hanya dibayar dengan 1,5. Itu pakai logika gitu. Dan menutup-nutupin bahwa Karundeng itu punya 72.000. Mana datanya? Tapi tidak mau ngasih datanya. Data Karundeng, data yang resmi dari lurah itu dia cuma 28.000. Tapi kok diganti 70 katanya, 72.000. Itu data dari kejaksaan. 7 hektar lebih. Balai. Nah, dia cuma terima uang 1,5. Yang 2,4 di 46.000 itu dia tidak terima. Gitu. Posisi Yopi Karundeng itu kan tumpang tindih, disebut tumpang tindih. Orang kan? bersifatan. Oh, sifat ya. Iya, bukan tumpang tindih. Dari kejaksaan juga bilang orang tidak tumpang tindih karena dia terbayar 28.000 1,5 sekian. Iya. Yang 46.000 Ya. bayar ke siapa? Ini jaksa yang ngomong ini. Yang memanggil Yang ATR, memanggil mereka. Ya. pihak ATR Margo Balai ya. Itu juga Bapak Kakan Minut sudah diminta maafkan karena dia sudah baca langsung menandatangani. Harusnya kan dia baca dong. Komisi 3 akhirnya merespon keluhan warga ini dan memanggil instansi-instansi terkait. Dalam hal ini, Kanwil ATR BPN Sulut yang memberikan data tanah dan Balai Sungai Wilayah Sulawesi Utara 1 yang melakukan pembayaran tanah. Dalam hearing ini pihak ahli waris menuntut pembayaran atas tanah mereka seluas 45.000 hektar persegi yang terkena penlok Waduk Kuil. Pembayarannya belum diterima sampai kini, malah orang lain yang terima pembayaran dengan menggunakan objek tanah dari Mari Sumesei, padahal tanah yang ada di Desa Kolongan itu tercatat dalam Register 404 Folio nomor 97 adalah sah milik Mari Sumesei sudah sejak tahun 1918. Keluarga ahli waris menuding ada praktek mafia tanah yang berakibat hilangnya hak mereka untuk menerima ganti untung sebab lahan mereka sudah dipakai orang lain untuk pencairan dana ganti untung.
Sementara pihak Balai Sungai dan Kanwil ATR BPN Sulut kompak mengatakan bahwa lahan milik Mari Sumeisei tumpang tindih dengan Yopi Karundeng yang sudah menerima uang ganti untung dengan menggunakan lahan milik Mari Sumeisei yang dimasukkan dalam pengajuan ganti untung Waduk Kuil. Selanjutnya ada pengumuman, ada proses dari perencanaan itu kita membuat dokumen perencanaan untuk kita ajukan penlok ke gubernur, Pak. Akhirnya penlok itu terbitlah penlok itu di tahun 2015. Dengan dasar penlok dari Bapak Gubernur, kami mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kanwil ATR BPN Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian di dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah nanti secara detail dijelaskan oleh tim P2T, termasuk persoalan-persoalan yang diklaim yang diajukan oleh keluarga Mari Sumeisei. Intinya Pak, persoalan ini adalah kita sudah mulai dari pelaksanaan sudah 2015. Sudah ada pelaksanaannya. Dari pelaksanaan tersebut ada tim Satgas A, Satgas B mengukur bidang tanah termasuk tanam tumbuh atau yang berada di atasnya itu semua didata tim Satgas A, Satgas B. Selanjutnya akan dilakukan pengumuman keluar daftar di daftar nominatif, kemudian ada jasa perisal menilai yang sudah dilakukan pendataan tersebut. Sebagaimana sudah disampaikan tadi, jasa perisal itu adalah independen. Nah, dengan dasar itu kemudian sudah ada nilai, kemudian divalidasi ya Pak ya. Divalidasi, dengan dasar validasi itulah data itu disampaikan ke kami Pak. Jadi balai itu sebagai perencana, pemohon, dan membayar dengan dasar data-data pelaksanaan pengadaan tanah oleh tim P2T. Dasar validasi itu ada namanya, ada luasannya, ada nilainya. Nah, besaran itulah. Itu yang menjadi dasar kami, itulah tugas balai. Jadi kalau dibilang di sini disampaikan tadi ada marah segala macam, dari mananya? Karena kami bayar langsung ke rekening dari yang ada di daftar daftar validasi itu. Nanti secara detail dijelaskan oleh tim P2T. Intinya tadi kan sudah saya jelaskan, Balai Sungai itu sebagaimana kita dengar tadi rapat dari BPN sudah menjelaskan, dari Balai Sungai itu intinya hasil pelaksanaan pengadaan tanah yaitu berupa data validasi dan validasi yang diserahkan ke balai, yaitu kita tindak lanjuti dari ATR BPN. Iya, kalau selama tidak ada data, klaim-klaim dari masyarakat itu hanya sebatas klaim, belum ada di atas kertas keputusan dari panitia pelaksanaan pengadaan, kita nggak bisa. Dan ini pengadaan tanah di Kuil itu kan sudah selesai. Kalaupun ada persoalan sekitar masalah tanah ini, silakan melalui jalur hukum yang ada. Bahkan ini tadi kan disampaikan sudah masuk ke kejaksaan. Jadi tinggal kita lihat aja ke depan. Saya kira gitu, sudah cukup clear saya pikir itu. Jadi balai membayar kalau ada data-data dari BPN kita bayar. Tadi masalah tanah ada 72.000, ya faktanya di daftar validasi itu ada 72.000 dengan nilai 1,5, itu dibayar sesuai dengan hak-hak pada saat pelaksanaan pengadaan tanah itu. Saya kira di mana saya marah bahwa divalidasi data, divalidasi itu kan 72.000 1,5 M, ya itu kita bayar sesuai itu, ditransfer ke sesuai dengan nama yang ada di validasi itu. Nah, tadi sudah saya klarifikasi juga, mungkin pengacaranya salah informasi data itu. Jadi bukan markup ya? Nggak ada markup, dari mana markupnya, dari mana datanya? Datanya udah ada di situ, kita bayar. Nah, kaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah, mungkin diklarifikasi ke BPN aja. Oke, sesuai. Iya, kita ngikutin dari data BPN aja. Meski dokumen dan bukti-bukti otentik sudah diberikan kuasa hukum Mari Sumeisei ke Komisi 3 DPRD Sulut, namun, lewat Ketua Komisi 3, Berti Kapoyos, yang memimpin hearing bersama 2 anggota Komisi 3 lainnya belum mendapatkan kesimpulan atas kasus ini. Tentang masalah ganti untung tanah di Bendungan Kuil. Setelah kami mendengarkan pendapat, ya belum ada solusi, tetapi menurut daripada BPN yang memberikan alas hak tanah itu, bahwa tanah-tanah yang dari kepemilikan
keluarga Sumese setelah mereka sudah pernah turun lapangan, dan pada intinya tanah itu tumpang tindih daripada keluarga pemilik Karundeng dan Agung. Sedangkan mereka menurut daripada pemilik tanah bahwa, dan hadir juga hukum tua memberikan penjelasan bahwa kalaupun tanah yang dari Sumese itu terdaftar di Desa Kolongan dari tahun 1918. Jadi mereka sangat meyakini bahwa benar-benar itu adalah milik daripada keluarga Sumese. Nah, memang BPN juga tidak menolak itu, tetapi karena tanah itu sudah berada di dalam daripada Yopi Karundeng dan Agung, ya mereka katakan mereka sudah membayar, tapi uang daripada Agung itu masih di pengadilan. Tentunya mereka berharap dari pihak pemilik kalau bisa dapat berurusan langsung dengan pengadilan. Nah, tapi ada usulan terakhir kalau bisa dihadirkan juga kejaksaan, bahkan juga mereka mengharapkan ada surat tanah asli yang ada di BPN maupun pemilik tanah Yopi Karundeng supaya dapat dihadirkan pertemuan berikut supaya benar-benar jelas. Ya. Pak Ketua, apakah Pak Ketua tidak sempat melihat bahwa ini terjadi proses pembayaran kepada tidak tepat sasaran? Ini kan cacat hukum berarti pembayaran ini. Kalau uang itu sudah keluar sementara yang pemilik lahan tidak menerima uang pergantian rugi, gimana itu Ketua? Ya, memang ya, kalau mau dilihat betul cacat hukum, mereka membayar bukan pada pemilik yang sah, tetapi mereka juga sampaikan bahwa kalaupun terjadi demikian ada undang-undang yang mengatakan bahwa kalau terjadi putusan di pengadilan maka yang menerima dana tersebut harus mengembalikan kepada pemilik yang sudah menjadi keputusan yang sah daripada pengadilan. Tapi seair-airnya juga setelah usulan daripada pemilik tanah untuk menghadirkan keluarga Karundeng, bahkan juga kejaksaan kalau bisa, supaya ada pertemuan mereka untuk benar-benar mereka tanah yang dibayarkan itu benar-benar bukan milik mereka, dan tentunya kami akan melihat alas hak itu diberikan oleh siapa sehingga BPN dapat mengeluarkan pembayaran kepada Yopi Karundeng dan Christian Agung walaupun masih di pengadilan. Jadi direncanakan kapan itu pemanggilan? Kami akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan Dewan dan menunggu kalau ada kabar daripada pengacara apa sepanjang belum ada pertemuan di sini, apa ada pertemuan pengacara dengan pihak-pihak yang terkait. Berarti tadi di saat hearing itu ada sampaikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih itu. Apa berarti juga mantan hukum tua di wilayah sana? Kalau saya melihat bahwa kalau melihat laporan tanah itu dari register itu tentunya tidak tumpang tindih, dan itu diakui oleh BPN. Mereka benar-benar tidak mempunyai data, dan hanya data yang mereka pastikan tentunya data daripada pemerintah setempat. Ya, karena ini adalah berbatasan kan desa Kawangkoan, Kolongan maupun Kaleosan. Kalau Kaleosan tidak, ya. Tapi Christian Agung itu kan meletakkan aja di Kaleosan. Kenapa? Saya bisa pastikan bahwa kalau tanah itu bukan milik daripada Christian Agung, karena mereka sudah memperlihatkan pemberian tanah itu berada di Kaleosan. Dan akan menjadwalkan memanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan ahli waris Yopi Karundeng yang sudah menerima uang ganti untung dengan menggunakan lahan Mari Sumesei, serta satu orang lagi yaitu Christian Agoh, yang selalu disebut-sebut berseteru dengan Mari Sumeises oleh pihak ATR BPN dan Balai Sungai, walau sudah berkali-kali dibantah ahli waris Mari Sumesei.